Mataram kuno yang bercorak individu. Jadi berdasarkan teks yang diberikan oleh Bu Evi, menurut saya ada 6 topik yang terkandung dalamnya. Topik yang pertama adalah Kerajaan Mataram kuno. Fatih, menurut kamu apa sih itu Kerajaan Mataram kuno? Jadi menurut saya Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri di Jawa. Kerajaan ini merupakan penerus langsung dari Kerajaan Kalingga atau Holing yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini memiliki 2 corak utama, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno memberikan peninggalan yang masih berdiri kukuh sampai dengan hari ini, yaitu Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang memperlihatkan corak masing-masing wangsa. Nantinya kerajaan ini dipindahkan ke timur Jawa dan menjadi akar dari tumbuhnya kerajaan besar Hindu di Jawa Timur. Kemudian topik yang kedua dibacakan oleh Yati. Ya, ini budaya masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Yakni Mataram kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Berdasarkan dari prasasti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kerajaan Mataram kuno menganut ajaran Hindu Jiwa. Kerajaan Mataram kuno didirikan sekitar abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah. Topik yang ketiga adalah upeti pada masa Mataram kuno. Yang ketiga, zaman kerajaan pengutannya adalah upeti kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar upeti tersebut, di mana rakyat mendapatkan jaminan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman itu beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pecahan, terutama pada tanah perikan. Pada zaman kerajaan upeti merupakan instrumen bagi penguasa atau raja-raja yang merasa lebih kuat untuk menunjukkan, menegaskan dan mempertahankan kekuasaan atas raja yang lebih lemah. Upeti yang dibayarkan secara bertingkat mengikuti hierarki pemerintah. Dulu upeti dibayarkan lebih untuk kepentingan penguasa dan agar membayar secara aman. Jangankan nasib rakyat, kerajaan ditaklukkan. Kesejahteraan rakyat di kerajaan ini inti sendiri belum tentu menjadi agenda. Tapi yang keempat adalah struktur sosial masyarakat Mataram kuno. Jadi struktur sosial di masyarakat Mataram kuno tidak begitu ketat, sebab seorang brahmana dapat menjadi seorang pejabat seperti kesatria. Begitupun sebaliknya, seorang kesatria bisa saja menjadi seorang pertapa. Dalam masyarakat Jawa terkenal dengan kepercayaan bahwa dunia manusia sangat dipengaruhi oleh alam semesta. Dengan demikian, segala hal yang terjadi di alam semesta ini akan berpengaruh pada kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya. Topik yang kelima adalah kebudayaan Mataram kuno. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal menunjukkan angka 654 Saka atau 732 Masehi. 654 Saka atau 7 Saat ditemukan lokasinya berada di Desa Canggal bersama puing Candi Canggal. Yang kedua, Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiase memiliki nama lain Prasasti Kedu atau Prasasti Balitung. Lokasi penemuannya berada di Kampung Matese, Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang terbuat dari tembaga ini dikeluarkan oleh Raja Dia Balitung. Yang ketiga, Prasasti Kalasan. Prasasti yang berasal dari masa dinasti Sailendra ini berangka 700 Saka atau 778 Masehi. Prasasti Kalasan ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Isi Prasasti Kalasan menceritakan tentang Maharaja
Japurnapa yang berhasil dibujuk untuk membangun bangunan suci. Yang keempat, prasasti Ratu Boko. Prasasti berangka 856 Masehi ini ditemukan di kompleks Candi Prambanan. Isinya bercerita tentang kekalahan Raja Balakrishna dalam perang Saurada melawan kakaknya Pramodawardhani dan melarikan diri ke Sriwijaya. Kelima, prasasti Klorak. Prasasti Klorak dibuat pada 782 Masehi dan menceritakan bahwa kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Shailendra pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra. Prasasti yang ditemukan di Desa Prambanan ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Dan topik yang keenam dan yang terakhir adalah seni bangunan kerajaan Mataram kuno. Seni bangunan kerajaan Mataram kuno yang terkenal adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sangat terkenal di Indonesia bahkan dunia. Sebagai candi Buddha terbesar di Indonesia, Borobudur terdiri dari 10 tingkat dengan tinggi mencapai 42 meter. Bagian dasarnya disebut Kamandatu, 4 tingkat di atasnya disebut Rupa Datu, dan bagian paling atas disebut Arupa Datu. Pada setiap tingkatan terdapat relief-relief indah yang mencerminkan ajaran Sang Buddha. Candi Borobudur dibangun pada masa Raja Samaratungga dan dari dinasti Shailendra. Konon katanya, candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini selesai dibangun pada tanggal 26 Mei 824, hampir 100 tahun sejak awal pembangunannya. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang terletak 17 km dari pusat kota Jakarta. Kompleks candi yang dikenal juga sebagai Candi Loro Jonggolo ini dibangun pada abad ke-10 pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Balitung untuk menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa. Kompleks Candi Prambanan memiliki 3 candi yang menghadap timur. Dalam yang utama yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa yang merupakan lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Masing-masing candi tersebut memiliki 1 candi pendamping yang menghadap ke barat yaitu Nandini untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk Wisnu. Candi yang lainnya adalah Candi Dieng, kemudian Candi Gedong Sama, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Pelahosan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Ngawen, Candi Sambisari, dan Candi Sojiwan. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan dari diskusi ini adalah Kesimpulannya, secara umum kerajaan Mataram kuno pernah dipimpin oleh 3 dinasti yang pernah berkuasa pada waktu itu, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isyana. Istilah Isyana berasal dari nama Sri Isyana Wikramadar Tunggadewa, yaitu gelar Empu Sindo. Setelah menjadi Raja Medang pada tahun 929 sampai 947. Silsilah Wangsa Isyana dijumpai dalam Prasasti Puncangan tahun 1041 atas nama Airlangga, seorang raja yang mengaku keturunan Pusendo. Dalam masa 70 tahun itu tercatat hanya 3 prasasti yang berangkat tahun yang ditentukan, yaitu prestasi Hara tahun 888, Cakok tahun 966 Masehi, Prasasta Kawandu Pulau tahun 1913, Baka tahun 1992 Masehi, dan prestasi
Kejeker, oh. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Kayuwangi yang memperdagangkan pertama-tama hasil bumi seperti beras, buah-buahan, sirih, pinang, dan buah mengkudu. Juga hasil industri rumah tangga seperti alat perkakas dari besi dan tampah. Sebagai pakaian, payu, keranjang, dan barang-barang anyaman, gula, arang, dan kapur sirih. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, kepiting, dan ayam. Aduh guyong. Binatang ternak seperti kerbau. Saya stop telinga. Aduh kan yang seperti setan-setan. Binatang ternak seperti kerbau. Lampu. Pakai. Wes sama. Ini ada apa ya? Bulu-bulu. Binatang binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik, dan ayam serta telurnya juga diperjualbelikan. Caranya Semoga selain itu kita bisa mengetahui lebih dalam tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya kerajaan Mataram kuno. Kita sebagai penerus harus bisa melestarikannya serta menjaga peninggalan-peninggalannya. Nah, Iya. terima kasih.